Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat alumni? Datang lagi kami dari Business Placement Center mengadakan sebuah acara ngobrol bareng. Lebih tepatnya kita ada sebut acaranya adalah iPod Tracer, di mana ini adalah rangkaian dari Tracer Study tahun 2020. Saya perkenalkan alumni 2004 sebenarnya. Saya adalah dosen dari Sistem Informasi dan juga koordinator bidang Tracer Study di Business Placement Center. Kemudian saya juga bersama dengan Pak Majid. Monggo, Pak Halo, Majid. sahabat alumni dimanapun berada, saya Majid Rahardi, staf manajemen alumni di Business Placement Center Universitas Amikom Yogyakarta. Saya alumni Amikom tahun 2014 yang menemani Pak Ali untuk ngobrol bareng Tracer Study tahun 2020. Oke, ya. Kemudian untuk berikutnya adalah kita akan ngobrol atau istilahnya kita sebut acara kita ini adalah kita sebut sebagai iPodcast Tracer. Yang ini adalah rangkaian dari kegiatan Tracer Study 2020, di mana nanti Tracer 2020 ini akan menghubungi atau istilahnya akan meminta informasi dari alumni tahun 2018. Nah, di sini kami bersama dengan para pejabat kampus gitu ya. Nah, nanti ada Pak Fauzi, Dr. Ahmad Fauzi SEMM, dan kemudian juga ada Direktur BPC Pak Kusnawi Eskom MN. Selanjutnya mungkin monggo Pak Majid. Oke, untuk para narasumber ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat nggih Pak. Mungkin bisa menyapa sobat alumni dulu Pak di segala penjuru nasional nih Pak. Assalamualaikum sobat alumni Amikom dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik, dan selalu sukses menyertai sobat alumni Amikom. Oke, assalamualaikum, hai para alumni Amikom Jakarta. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, baik Pak Ali, kita mulai dari Pak Fauzi dulu nih. Kita tanya ya, ngobrol santai aja ini. Apa sih pentingnya Tracer Study ini Pak sehingga harus dilaksanakan oleh lembaga Universitas Amikom Yogyakarta ini Pak Fauzi? Ya, kalau Tracer ini kan memang dalam rangka atau bertujuan, ini kan Tracer itu kan pelacakan ya, pelacakan jejak lulusan atau alumni yang kemudian ini dilakukan tentunya oleh Amikom khususnya. Ini juga dalam rangka untuk mengetahui bagaimana outcome-nya, ya. Outcome pendidikan dalam bentuk transisi dengan dunia pendidikan dan dunia kerja. Sehingga ini sangat penting dilakukan. Paling tidak untuk mengetahui kira-kira bagaimana ini untuk memotret kompetensi juga dan proses pendidikan, sekaligus juga untuk evaluasi terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kampus. Oke, baik itu Pak Ali. Oke, kita berlanjut ke ke pertanyaan berikutnya Pak Kus, di mana alumni itu juga merasa berpikir bahwa manfaatnya apa ya ketika saya ditelusur, ketika saya di trace gitu ya. Mungkin dari Pak Kus bisa menyampaikan agar alumni, mungkin sobat alumni tahu. Oke. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, teman-teman sobat alumni yang berbahagia, bahwa teman-teman harus paham, teman-teman dulu masuk ke Amikom sebagai seorang mahasiswa, kemudian melakukan satu proses pembelajaran yang kemudian menjadi alumni. Nah, pada saat teman-teman sudah lulus dari Universitas Amikom, itu secara tidak langsung teman-teman bukan langsung keluar dari Amikom, tapi tetap yang perlu harus disampaikan itu adalah bahwa teman-teman itu adalah bagian dari stakeholdernya Amikom. Jadi sebenarnya mereka sangat punya peran gitu lah.
Berarti sangat masih punya ada hubungan ya Pak ya? Jadi memang mereka sangat punya peran. Makanya kadang saya sampaikan juga ke Pak Fauzi gitu ya, bahwa alumni itu sebetulnya bagian dari Amikom yang salah satunya sebagai sumber untuk pengambilan keputusan dari kampus, entah terkait dengan masalah kurikulum, ya kan, entah apapun. Karena dari mereka lah kita sebetulnya punya banyak hal yang bisa kita perbaiki, gitu kan, itu. Kemudian jadi alumni itu seulang lagi udah stakeholder kita. Anda mau seperti apa dan seterusnya itu bagian dari hal yang memang kita inginkan bahwa teman-teman tetap dari menjadi keluarga besar di Amikom, apapun profesinya gitu Ji. Kemudian yang lainnya jadi dengan adanya itu kita sebetulnya pengen ya kan, karena pada saat kita melakukan tracer dari teman-teman alumni kan ya ada alumni yang memang berhasil atau mungkin tidak berhasil atau yang lain gitu kan. Kita pengen melakukan satu evaluasi sebetulnya dari teman alumni seperti apa, sehingga apa yang diinginkan alumni terkait dengan proses yang ada di Amikom, sehingga perbaikan-perbaikan di Amikom itu bisa mempengaruhi kualitas teman-teman Amikom juga dalam mendidik mahasiswa, karena dari teman-teman itulah kita tahu informasi yang sesungguhnya, sehingga bisa jadikan sebagai dasar untuk apakah perubahan kurikulum, oh ternyata selama ini harus seperti apa dan seterusnya. Dan itu memang semuanya adalah dari alumni. Dan yang lain yang saya kira menjadi yang luar biasa itu adalah bahwa kami pengen alumni itu kayak menjadi istilahnya kayak center of. Jadi ya keberadaan alumni itu betul-betul akan membantu juga terkait dengan Amikom. Misalkan kita banyak kasus ya, misalkan teman-teman kita ternyata setelah kita melakukan tracer kok ada alumni yang punya posisi-posisi tertentu misalkan atau hal tertentu yang kadang justru itu bisa menambah relasi buat kita, bisa komunikasi dengan teman-teman industri, terutama teman-teman alumni yang memang sudah bercokol di katakanlah di level manajerial segala macam. Dan itu saya yakin kemanfaatan baik alumni gitu kan ataupun bagi Amikom itu sudah sangat luar biasa. Berarti kita gunakan sebagai jejaring ya? Iya, salah satunya pasti sebagai jejaring. Karena memang seperti yang disampaikan Pak Fauzi beberapa waktu yang lalu, bahwa kalau bisa jaringan alumni itu tidak hanya, jadi levelnya sudah kalau bisa bukan lagi provinsi atau kabupaten, tapi sampai dengan level mungkin kecamatan. Jadi betul-betul menjadi satu jejaring yang sangat kuat. Gitu. Oke, jadi tracer study ini sangat penting sekali untuk kita laksanakan ya Pak Ali. Mungkin begini Pak Gus, untuk pertanyaan berikutnya, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh universitas terkait dengan tracer study tahun 2020. Barangkali nanti sobat alumni yang dihubungi oleh surveyor dari Amikom ini tidak curiga begitu. Iya baik Pak Majid. Jadi alhamdulillah dari tim tracer Universitas Amikom Yogyakarta, terutama di bawah komando pusat karir kita namanya Business Placement Center dan Alumni, insya Allah mulai minggu ini ya kita sudah melakukan sosialisasi ya kan terkait dengan proses pelacakan kohort 2 tahun. Jadi yang akan kita lacak itu adalah alumni yang lulusan tahun 2018. 2018. Ya 2018. Jadi sobat alumni siap-siap Pak ya yang lulusan tahun 2018 nanti akan dihubungi oleh surveyor kita. Iya, jadi yang khusus 2018 gitu kan, karena memang itu per 2 tahun. Iya per 2 tahun gitu Pak, per 2 tahun. Jadi siap-siap saja, insya Allah mohon waktunya, mohon kesediaannya. Karena seperti tadi yang kita sampaikan itu menjadi hal sangat luar biasa, terutama untuk alumni juga untuk Amikom. Gitu. Oke. Menarik juga sebenarnya untuk tahun 2018. Berarti kan 2 tahun di belakang ini, apakah alumni ini kita ingin lihat seperti apa sih potensi informasinya? Apakah ada banyak yang bekerja, ada banyak yang wirausaha kan gitu kan? Kemudian atau mungkin juga studi lanjut atau juga mungkin malah belum bekerja. Ya. Mungkin lebih kembali lagi ke ranah yang tadi adalah fungsi untuk alumni misalnya, kembali lagi mungkin dari Pak Fauzi ada nggak ya gambaran terkait bahwa misalnya nih saya ini berwirausaha nih, tapi kan mungkin saya sangat karena kena COVID misalnya sulit untuk mengembangkan usaha. Bisa nggak sih kita berkoordinasi antara kampus misalnya untuk meningkatkan tadi misalnya jejaring
oh siapa ya yang bisa saya ajak untuk bermitra dan seterusnya. Kemudian kalau dari kampus bagaimana ya Pak nanti proses yang bisa diberikan? Iya, oke. Memang kalau untuk yang ini kan secara teknis kebetulan kalau alumni itu ada dikoordinasikan oleh teman-teman ini, di mana Pak Kusnawi dan kawan-kawan ini yang memang lebih teknis berkomunikasi, berkoordinasi, termasuk juga dalam hal ini adalah Kejala, keluarga jaringan alumni Amikom Yogyakarta. Nah, terkait dengan kondisi yang saat ini, sangat mungkin sekali hal itu. Artinya bahwa jaring memanfaatkan Kejala ini, ya, ini ada Kejala, keluarga jaringan alumni, memanfaatkan dalam kondisi seperti ini agar membangun sebuah jaringan. Saya kira itu tinggal nanti yang mau seperti apa teknisnya atau yang diharapkan itu mau bagaimana. Dan di BPC ini kan juga memberikan atau ada pelayanan namanya konseling ya, ada konseling, sehingga itu kan juga membantu kalau memang betul-betul membutuhkan bantuan dari sisi bagaimana harus konseling atau mungkin dibantu untuk melingkan dengan antar alumni dan sebagainya, itu sebenarnya bisa memanfaatkan Kejala sendiri dan juga bisa minta bantuan juga dari BPC, ya, dari BPC, dari pusat karir ini untuk membantu. Apakah dari sisi pendampingan atau mungkin konsultasinya atau mungkin untuk dibantu dihubungkan dengan para alumni-alumni, saya kira itu teknis ya. Sangat mungkin bisa lah kalau seperti itu. Sangat mungkin bisa. Oke. Mungkin kalau dari sisi mungkin perusahaan, apakah bisa nih model jejaring? Misalnya saya adalah seorang pekerja di industri A, gitu ya. Kemudian ingin berkomunikasi dengan industri B dan seterusnya. Itu hubungannya bagaimana? Mungkin lebih cenderung ke Pak Kus kalau ini ya. Komunikasi antara misalnya relasi perusahaan ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, memang salah satu core dari direktorat kita memang bagaimana sih mengkomunikasikan gitu kan antara universitas, kemudian perusahaan dalam ini mitra dengan para alumni gitu ya. Ini tentunya menjadi satu PR dan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Artinya kita memang melakukan secara rutin ya, sehingga memang kita punya target teman-teman bahwa para alumni ya atau teman-teman yang udah mau lulus atau masih tingkat akhir itu kan sebetulnya kita sudah mulai komunikasi dengan teman-teman perusahaan gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, jadi ini hal yang karena ini kebetulan posisinya lagi pandemi gitu ya. Makanya ini alhamdulillah kita salah satu caranya yang memang sekarang real kita lakukan itu adalah berkolaborasi. Jadi kita ada satu semacam komunitas ya, jadi namanya ICCN ya. Jadi komunitas pusat karir seluruh Indonesia yang memang itu anggotanya ratusan perguruan tinggi yang akhirnya dengan kondisi pandemi yang terbatas ini gitu kan, bagaimana sih kita bisa mengkomunikasikan antar institusi khususnya untuk dengan Amikom dengan alumni. Akhirnya karena keterbatasan hal yang lain, kita bikin satu konsep acara yang sangat bagus yaitu namanya nasional nasional virtual nasional virtual karir kampus. Jadi itu memang anggotanya hampir yang mengikuti hampir 100 perguruan tinggi, dan itu menjadi salah satu solusi di mana dengan adanya pandemi ini kan yang dengan keterbatasan ya, perusahaan juga nggak bisa recruiting langsung ke tempat kita gitu kan, tidak bisa langsung ketemu segala macam, sehingga ada satu wadah yang saya kira ini bisa menjadi alternatif, dan ini prosesnya sedang terjadi sampai bulan Agustus ini. Jadi kita tetap lakukan, bahkan secara instan proses misalkan dari pihak industri meminta talent dari kita atau hal yang lain tetap kita bisa lakukan selama ini. Jadi kalau terkait dengan industri kita tetap melakukan komunikasi seperti yang kita lakukan selama ini.
Itu sih kalau yang terkait dengan industri. Oke, berarti job fair online Pak ya. Ini Ya, masih iya, sedang online. berlangsung bagi Ya. sahabat alumni yang sedang mencari pekerjaan, tentunya silakan menghubungi di alamat karir.amikom.ac.id gitu ya Pak. Betul. Oke. Itu keren sekali, itu sistemnya udah luar biasa. Oke, Pak. Intinya memanfaatkan layanan yang diberikan oleh teman-teman dari Iya. Oke. BPC ini. Silakan para alumni mau konsultasi atau mau diskusi atau sharing atau yang lain. Insya Allah teman-teman dari BPC ini sudah menyiapkan perangkat yang ada untuk bisa memberikan entah itu konsultasi, pendampingan atau yang terkait dengan alumni yang lain untuk bisa dihubungkan sehingga menjadi jejaring. Jadi sangat luar biasa sekali ya Pak Ali, meskipun kondisi seperti ini Betul. BPC tidak begitu memutus layanan gitu Pak ya. Tetap dilayani karena alumni sampai kapanpun tetap menjadi bagian dari kita gitu Pak. Betul. Makanya keluarga. Keluarga Pak ya. Nah, kita anggap bahwa keluarga masih keluarga. Iya. Tidak hanya jaringan saja tapi keluarga karena bagian dari keluarga. Iya. Oke. Kemudian terkait lagi juga dengan sebenarnya ini dari gambaran-gambaran yang mungkin juga sudah pernah muncul dari masalah-masalah tracer sebelumnya, di mana misalnya bagaimana kalau kita belum kerja nih, gitu ya. Bagaimana kalau kita belum kerja nih? Nah itu kan juga apa sih fungsinya yang sudah tidak kerja kemudian keluar dari Amikom kemudian melakukan pengisian ini. Nah ini mungkin bagaimana baiknya Pak Gus? Oke, ya. Jadi teman-teman sobat alumni, bagi yang untuk mengisi tracer ini sebetulnya bukan untuk yang bekerja. Sudah bekerja saja ya. Jadi semuanya. Semua. Karena kan kita akan melakukan satu potret ya, artinya dengan yang bekerja itu kan tentunya dengan parameter seperti apa ya kan. Kemudian yang mungkin melanjutkan, yang mungkin berprofesi, bahkan mungkin tidak bekerja. Nah ini tentunya kan jadi PR buat bersama gitu kan. Karena kalau misalkan yang nggak bekerja, nggak mengisi ya kita jadi tidak tahu informasi tentang mereka seperti apa. Tapi harapan saya itu kan memang di tracer itu kan banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang saya kira itu menjawab dengan sangat asik sih sebetulnya ya. Karena sebetulnya disitulah peran mereka untuk memberikan data sesungguhnya. Sehingga pada saat misalkan kok saya nggak bekerja, nggak mengisi, itu justru momen terpenting bagi kami. Karena kan, loh kenapa dia nggak bekerja? Itu kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan sebagai referen. Oh kenapa dia nggak bekerja? Apakah memang secara, ya mohon maaf misalkan ya, apa kompetisi mereka yang memang belum layak, ya kan? Oke. Atau mungkin bisa saja mungkin layanan-layanan kita mungkin di Direktorat BPC mungkin belum optimal bagi mereka. Artinya pada saat teman-teman alumni ada yang belum bekerja, tentunya ini juga jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita kan tidak ucul melayu mereka selesai gitu, mereka nggak bekerja pun, ya tadi karena seperti Pak Hu sampaikan, ikut keluarga. Kita punya tanggung jawab moral, artinya ya selama mereka belum sukses ya kita harus memang ada pendampingan. Makanya kita dari teman-teman kan kita udah sampaikan bahwa pendampingan kita yaitu memang tidak mendampingi anak-anak pada saat mau lulus atau mau wisuda atau gini, itu ternyata yang harus kita perbaiki pendampingan mereka sejak mereka masuk di Amikom sebagai mahasiswa. Kita pendampingan karena di situ ntar kita akan mengatur tentang profil mereka, kemudian jadi apa yang mereka perlukan sampai tahap akhir, sehingga bukan mau lulus kemudian kita dampingi, kita apa ya, itu tidak jadi gampang. Jadi sejak awal makanya ini kita teman-teman bahwa kita serius untuk bagaimana sih mengelola atau terutama di pusat karir, pengembangan karir, pelatihan karir itu menjadi hal yang memang salah satunya harus mulai ditanamkan sejak awal. Jadi bukan karena ngurusi alumni hanya pada saat dia alumni ya. Jadi kan harus jadi saya ulang lagi bahwa tracer ini bukan untuk yang bekerja loh ya Mas. Yeah. Itu harus semuanya. Karena betul. kalau tidak ya kita nggak punya data dong. Kenapa? Why gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Oh berarti mungkin dengan data-data yang mereka tidak bekerja kita bisa melakukan sesuatu, menganalisa bahwa oh harusnya begini, harus begitu dan seterusnya. Sehingga untuk proses berikutnya ya harapan kita sih, karena sebetulnya kita juga berbahagia juga karena dari hasil Kistar Pak ya, itu kan employability-nya kita sebenarnya cukup sangat bagus. Sehingga walaupun saya ulang lagi tetap
ada yang mungkin belum bekerja atau mungkin belum sukses itu, nah ini monggo lah menjadi masukan kita seperti apa sehingga banyak hal yang harus kita rubah dari mulai sisi proses mungkin perkuliahan sampai layanan-layanan apa yang perlu harus kita tambahkan gitu kan. Oh ternyata dari pelatihan-pelatihan yang ada kecenderungan orang kok ternyata dia digagal 5 kali misalnya atau 10 kali, gagalnya di mana? Gagalnya di sini ternyata. Nah, itu kan berarti harus berarti secara kecenderungan harus kita push kegiatan-kegiatan yang untuk bisa meminimalisir kegagalan mereka khususnya di dunia kerja atau menjadi pengusaha. Itu gitu sih ya Pak Ali ya. Oke. Oke, jadi sangat luar biasa sekali ya Pak Ali. Kepada sobat alumni, itu tadi jawaban dari Pak Kusnawi. Sehingga karena kita ini keluarga ya Pak Kus, justru apapun kondisinya harus disampaikan gitu ya Pak. Karena kita semuanya keluarga dan BBC siap selalu membantu apapun kendala dari sobat alumni. Bahkan Mas Majid ini. Iya Pak. Apa yang disampaikan Pak Kusnai tadi itu bahwa tidak hanya pas mau lulus atau setelah lulus, saat baru mau masuk itu kan sudah ada di acara PPM, Iya, itu betul, menghadirkan alumni-alumni, memberikan gambaran yang profesional, yang entrepreneur, yang eksekutif, untuk memberikan gambaran nanti ketika saya kuliah ini paling tidak ketika yang sudah punya plan atau goal sekian tahun dan sebagainya bisa akan lebih memantapkan, bisa juga yang tadinya masih saya mau kemana ini, tapi ketika melihat sosok dari awal itu kayaknya saya kok lebih senang yang itu. Nah, jadi itu bisa lebih fokus lagi mereka nanti kuliahnya akan mengambil bidang keahlian kira-kira atau mau fokus yang kemana. Nah, karena tadi ini terkait dengan kan untuk mengukur outcome-nya ini seperti apa sih ini? Kalau hanya sekedar yang lulus, sementara yang bekerja, kemudian yang entrepreneur itu kan bekerja, walaupun dia sebagai pengusaha. Bahkan ada yang memutuskan saya ingin tetap berkhidmat pada, kalau yang wanita misalkan ya, berkhidmat pada suami. Ini kan juga harus ketahui, memang karena memang ini berkhidmat kepada sang suami atau mungkin sang istri, atau memang ada outcome-nya ini untuk mengukur outcome pendidikan kita di luar, sehingga tidak ada aktivitas atau mungkin tidak bekerja atau misalkan tidak berusaha dan apapun, kita juga harus tahu sehingga alasannya apa, jangan sampai ini hanya yang kerja saja. Ini penting sekali, yang tidak bekerja pun atau tidak punya aktivitas yang khusus yang seperti itu penting untuk kita ketahui. Kenapanya ini harus kita ketahui. Iya betul. Oke, baik. Mungkin ke Pak Kus lagi nih Pak Ali saya tanya. Banyak sekali pertanyaan Pak dari sobat alumni, kenapa pertanyaan pada tracer study itu sangat banyak sekali Pak Gus. Nah ini Pak, mungkin bisa dijelaskan sebabnya seperti apa? Ya baik, terima kasih. Baik teman-teman alumni yang berbahagia, memang jadi gini, untuk pertanyaan itu kan sebenarnya tujuannya salah satunya kan untuk bisa mengidentifikasi tentang profil teman-teman gitu kan. Karena kan misalkan ada pertanyaan kapan waktu tunggu misalkan gitu kan, gajinya itu berapa kali melamar pekerjaan. Sekarang itu kalau jadi pengusaha opsinya udah berapa, itu kan banyak. Jadi mungkin teman-teman alumni perlu dipahami bahwa kegiatan tracer ini memang sifatnya udah wajib, karena memang dari setiap tahun kita harus melaporkan ke Dikti. Ya bagaimana perkembangan alumni kita, ya kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang memang wajib harus ada karena udah aturan dari Dikti yang memang harus disampaikan. Itu tadi sebenarnya terkait dengan untuk mengetahui tentang profil lulusan kita kan gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan juga yang memang itu ada kepentingan baik pihak Amikom, universitas, sehingga ada sisi internal, ada sisi eksternal ya. Dan harapan kami juga pengembangan selanjutnya bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dikhususkan untuk terkait dengan pengembangan kurikulum, sehingga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu juga sebetulnya perbaikan ke sana untuk dari prodi gitu kan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kami buat ya oleh tim Pak Ali dan yang lain itu sebetulnya udah kita coba
seminimal mungkin. Artinya bahwa dengan pertanyaan itu kita di Universitas Amikom itu bisa motret, ya kan, profil alumni seperti apa dan banyak hal yang tadi saya ulang lagi, apa yang didapatkan dari mereka sebetulnya menjadi dasar untuk pengambilan keputusan di pihak kami di Universitas Amikom. Dan tentunya juga akan menjadi satu hal yang istimewa pada saat karena data itu juga terakses oleh teman-teman di Dikti, sehingga mereka juga akan tahu profil Amikom secara nasional seperti apa dan seterusnya kan gitu. Jadi ya itu yang memang harus kita lakukan. Bahkan pertanyaannya itu ada berapa ya? Mungkin bisa saja sampai 18 ya, atau mungkin bahkan dari lebih itu. Pak ya. Bahkan lebih ya. Itu saya ulang kali bukan karena biar teman-teman itu mengisi banyak, tapi itu benar-benar sudah dipotret untuk mengidentifikasikan profil alumni yang sesungguhnya kan gitu. Bersodakoh informasi. Bersodakoh. Para sahabat alumni ini. Iya. Dan ini penting bersodakoh iya. informasi itu ya. Dan Pak Fauzi ini istilahnya informasi ini kan bukan publish ya. Ini memang jadi teman-teman alumni jangan khawatir, ini betul-betul kebutuhannya dan memang kebutuhan internal kita untuk pengembangan kita, untuk kebaikan alumni dan semuanya. Jadi data ini tidak terpublish dengan jadi kebutuhannya memang sesuai kita butuhkan gitu. Oke, banyak juga memang alumni yang mengkhawatirkan datanya Pak, karena beberapa pertanyaan ada yang sensitif sepertinya untuk dijawab begitu Pak. Jadi tadi sudah terjawab ya Pak Ali bahwa data yang alumni inputkan akan diprofesi oleh BPC. Iya, oleh Amikom. Iya. Betul. Jadi karena saking banyaknya kepentingan, maka pertanyaan itu menjadi mungkin agak sedikit banyak. Dan itu pun sebetulnya tadi sudah dijawab, sudah diminimalkan ngoten nggih Pak. Jadi sahabat alumni, mohon untuk bisa mengisi, ya, mohon untuk bersabar, dan tadi Pak Fauzi menekankan sedekah informasi. Dan tenang, kan Ada apa lagi Pak? ada door prize luar Ada biasa door ini, prize, gitu kan. ada door prize. Insya Allah Apa ini- saja nih Pak? Ini kelihatannya tahun ini gitu kayaknya Pak. door prize-nya 2 kali lipat dibandingkan tahun yang lalu. Tahun gitu. amin, amin. Sudah niatnya sodakoh. Untuk informasi itu penting. Sodakoh untuk keluarga, untuk lembaga, untuk adik-adiknya. Betul, adik kelas, Itu kan sodakoh itu ya. Ada nilai pahalanya. Nah, sudah mendapatkan pahala. Ada Mudah-mudahan peluang- dapat door prize Pak. Ada peluang tidak hanya sekedar pahala, ada peluang mendapatkan door prize. Namanya juga door prize ya nggak semuanya, nggak semuanya hadiah. Kalau tahun ini apa saja mungkin Pak door prize-nya Pak? Nah, Untuk bocoran ini sahabat alumni, biar nanti semangat untuk mengisi tahun. kelihatannya salah satunya itu ya mungkin karena kan sebagai ajang untuk komunikasi ya handphone lah, mungkin selevel iPhone kali ya. Amin, iPhone. amin. Kemudian Luar ada biasa nih. ada netbook gitu kan. Dan jumlahnya tidak satu Pak ya? Oh, Dengar-dengar Pak ya. Satu ya. Jadi memang kemarin kalau nggak salah tahun sebelumnya itu yang dapat malah dari area Sumatera ya, yang dapat gitu kan, dan seterusnya. Dan jangan khawatir itu ya, kalau misalkan mendapatkan bisa datang ke Amikom sambil silaturahim gitu kan. Kalau memang jauh naun di sana ya ntar kita kirimkan. Tetap dikirim Pak ya. Biaya pengiriman Pak Gus? Oh ya udah dari kita lah. Oh dari kita sobat alumni, jadi yang sedang berada di penjuru sana gitu, jangan khawatir nanti door prize-nya tetap akan dikirimkan oleh BPC. Iya. Berlaku hanya untuk yang di luar Amikom. Justru yang alumni yang berdomisili di Amikom tidak berhak mendapatkan ya Pak Gus ya. Ya, ya kalau memang ya karena kan kita ya nggak tahu nih kalau misalnya ada perubahan saya nggak tahu ya, karena ternyata kan yang di Amikom juga sangat banyak gitu ya. Sangat banyak. Ya tapi beberapa tahun terakhir memang kebanyakan yang dapat malah luar Malah luar, Amikom sih betul. memang. Jadi itu kita acak Pak, kita acak sesuai dengan kelengkapan segala macam. Jadi kita memang random menggunakan sistem Oke. yang udah kita buat. Random. Iya, Jadi fair Pak ya, ya untuk fair, undiannya. ya fair. Oke. Bahkan dibuat secara live kita. Live. Kayak tahun kemarin kita live kan. Jadi Di live, Pak, ya, tahun iya, kemarin. gitu. Kalau prosedurnya Pak untuk biar dapat Pak door prize itu apa ya? Yang pertama jelas terlibat, artinya aktif untuk Terlibat Harus mengisi. mengisi ya. kan. Dan Artinya- lengkap tentunya Pak ya. Iya, dan tentunya lengkap. Lengkap dan Sebenar-benarnya. ya, sebenar-benarnya. Ya saya ulang lagi seperti Pak Fauzi tadi, memang sudah informasi penting saya lupa. Itu luar biasa, jadi selengkap-lengkapnya. Dan yang belum, karena kita sebagai pusat karir juga menyediakan layanan terkait informasi lowongan pekerjaan, kemudian pelatihan-pelatihan atau yang lainnya semuanya terekspos
di website kita di career.amikom.id gitu kan. Bagi teman-teman alumni yang mungkin kemarin belum sempat mendaftar atau yang lain, karena di situ alhamdulillah itu betul-betul sudah terintegrasi, artinya antara kebutuhan dari perusahaan, kemudian alumni, kemudian mahasiswa gitu kan, itu menjadi satu sistem terintegrasi. Jadi komunikasinya jauh lebih bagus gitu kan. Jadi pengembangan terus yang memang keniatan kita satu untuk melayani mahasiswa, melayani calon alumni dan juga alumni. Untuk komunikasi dengan antar alumni, antar mahasiswa dan juga perusahaan-perusahaan yang memang bekerjasama dengan kita. Gitu. Berarti ngisi dengan selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya dan seantusias Apa adanya, mungkin, apa adanya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Itu dia. Dan yang kedua adalah bergabung di career.amikom.id. Gitu ya. Bisa dengan menggunakan akun apapun ya, jadi tidak harus menggunakan akun email amikom.id, ya kan gitu. Itu nanti karena kan kemarin mencoba menggunakan akun email amikom.id kan banyak yang sudah lupa gitu kan. Ya, jadi ini sekarang kita udah ubah dengan akun email apapun bisa masuk. Tapi yang paling penting nomor induk mahasiswanya nggak boleh lupa. Kan, itu dia. Karena kan itu kan sebagai verifikasi. Verifikasi. Kan? NPM. NPM. Kalau sebenarnya NPM nomor pokok mahasiswa, yang ditulis di kartu mahasiswa NPM. Ada yang bilang nomor induk mahasiswa, ada yang bilang NIM. Pokoknya intinya adalah nomor mahasiswa. Jangan lupa. Iya betul. Soalnya juga ada nomor NIM nomor Indo alumni juga, Pak. Kan gitu ya. Ini juga yang ada di kartu kan. Yang ada di kartu. Jadi nomor Indo mahasiswa atau nomor mahasiswa gitu ya, bukan nomor alumninya. Karena untuk mengidentifikasi bahwa sudah pernah masuk di Amikom dengan NIM tertentu, gitu. Oke. Nomor mahasiswa penting. Penting. Dan itu kayaknya nggak mungkin lupa lah Pak. Masa perjuangan mereka selama 3 atau 4 tahun lupa NIM itu ya hal yang sangat luar biasa kan. Iya, kalau 2 tahun lupa ya agak sedikit. Tapi kalau sudah cukup lama lulus seperti saya ya lupa itu nomor berapa dulu. Iya. Dan mungkin gini teman-teman, ini juga proses sosialisasinya kan kita tetap jalan. Jadi antara dari tim kami ada sosialisasi, ini bagian dari sosialisasi sebetulnya ya. Kemudian kita juga akan menyampaikan lewat IG, lewat Facebook, sosial media, bahkan lewat grup Korwil di seluruh Indonesia. Kita sudah dari Sabang sampai Merauke alhamdulillah sudah ada, sehingga untuk para teman-teman koordinator wilayah keluarga jaringan alumni Amikom mohon untuk bisa menyampaikan juga ya, karena kita memang punya korban yang banyak. Kemudian di berbagai kegiatan yang kita akan ada beberapa kegiatan ya untuk sosialisasi sampai dengan tahap akhir pengisian tracer tadi. Jadi, kalau yang Merauke sudah ada, Papua ada nggak? Kalau alumni sudah ada, tapi untuk korwilnya belum ada. Korwilnya belum terbentuk karena memang belum ada temu alumni di sana. Biasanya memang salah satu terbentuknya sebuah korwil itu memang minimal ada temu alumni sekali. Ada pertemuan dulu. Ya, pertemuan dulu ada. gitu. Iya. Oke. Ya, mungkin sudah berada di penghujung acara ya, karena kelihatannya sudah semua pertanyaan yang muncul. Ada lagi Pak Majid? Kalau seandainya sobat alumni tahun 2018 ini Pak ternyata tidak dihubungi oleh tim Surveyor BPC ini Pak, apa yang bisa dilakukan Pak? Mungkin barangkali juga ingin sedekah informasi tadi Pak. Harusnya karena kan gini, yang ditanyakan oleh tim itu kan menghubungi via email, via SMS, pokoknya semua cara itu kita hubungi gitu ya. Ya mungkin kalau lewat email mungkin ada yang sudah expired, mungkin lupa, atau mungkin lewat telepon kita kan juga punya data ya. Kemudian juga mungkin sudah tidak aktif segala macam. Ya harapan kami teman-teman alumni yang mengetahui ini juga sebagai wasilah juga gitu kan untuk menyampaikan ke teman-teman terutama yang angkatan 2019 yang lain lagi Pak ya. Ya karena sekarang itu kan open informasi seperti itu. Jadi saling menginformasikan lah kan gitu. Oke. Jangan jelas tidak ditolak. Ngomong sodako informasi kok masih diterima gitu. Jadi jangan lupa pada sobat alumni kita membuka kepada sobat alumni untuk sodako informasi.
walaupun nanti tidak mendapatkan door prize begitu ya Pak. Kalau sudah sedekah informasi nanti akan mendapatkan hal yang lebih lagi mungkin dalam bentuk yang lain begitu ya. Barangkali pekerjaannya nanti gajinya naik begitu ya Pak. Terus kemudian nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang belum dapat jodoh mungkin dapat jodoh. Banyak sekali halnya kalau sudah sedekah informasi. Amin. Oke. Berarti ada lagi? Kelihatannya sudah semua ya yang kita tanyakan. Mungkin sebagai closing, monggo dari Pak Fauzi, dari Pak Kus untuk menyampaikan untuk para alumni 2018 terkait bahwa tracer ini harus seperti apa sih? Walaupun kita tadi sudah banyak mendorong, tapi mungkin satu dua kata Pak Fauzi dulu ya. yang paling utama ya. Untuk para alumni ya. Ya, untuk para alumni Baik, tahun para 2018. Baik, sobat alumni tahun 2018, tentunya kami sangat berharap bahwa keikutsertaan para alumni untuk membangun, membesarkan alma mater kita, dari siapa lagi kalau bukan dari kita untuk kita. Jadi bahwa peran para alumni di sini tidak kecil perannya. Memberikan informasi, sedekah informasi dengan cara mengisi kuesioner atau tes tracer study tadi itu dengan acara di tracer, maka ini juga akan memberikan ke depan untuk amikomnya. Tentunya ketika amikom semakin berkembang, semakin besar, semuanya akan mendapatkan dampaknya. Tentunya dampak yang baik, termasuk juga alumninya. Harapannya tidak hanya nanti akan bersaing di level lokal atau nasional, namun juga nanti akan menjadi dikenal di level internasional. Nah, di antaranya salah satunya kita sudah kemarin di QS ya dapat bintang 5 nih. Dapat bintang 5. Ya. Tentunya ini peran semua dari para alumni. Betul. Kenapa bintang 5 ini dicapai? Nah, itulah salah satunya. Oleh karena itu sobat alumni, ini sobat alumni sekali lagi mohon bantuannya, mohon kerjasamanya untuk bersama-sama kita bangun, kita kembangkan, kita majukan alma mater kita Universitas Amikom Yogyakarta. Terima kasih sebelumnya. Monggo dari Pak Ya, Kus. baik. Teman-teman sobat alumni angkatan 2018 yang berbahagia. Baik, di penghujung acara ini yang pertama saya akan menyampaikan bahwa saya mungkin pernah sampaikan berapa kali bahwa sebuah institusi ya kan, sebuah universitas atau siapapun itu sebetulnya kemampuan ya kan. Kemudian kehebatan itu karena salah satunya adalah dilihat dari alumninya ya, sehingga mohon ya untuk teman-teman sobat alumni tahun 2018 untuk bisa mengisi ya tracer di tahun 2020 ini untuk Kahoot tahun 2018, dan mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah gitu ya, bahwa keinginan dari lembaga, keinginan dari alumni ya untuk perbaikan bersama-sama akan mudah diraih dengan informasi data-data yang kita peroleh dari alumni, karena masukan-masukan dari alumni itu hal yang luar biasa bagi perkembangan institusi kami khususnya Universitas Amikom Jakarta. Jadi insya Allah mohon doanya mudah-mudahan semuanya dilancarkan untuk acara tes hari ini gitu nggih. Karena rencananya di di Agustus ini ya sudah mulai akan menyampaikan informasi ke teman-teman alumni. Silakan mengisi dengan sangat antusias, dan tentunya ini akan menjadikan data-data teman-teman sesuatu yang luar biasa bagi kami tentunya. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih untuk sobat alumni 2018. Oke. Ya. Terima kasih atas kehadiran dan juga informasi yang sangat banyak dari Pak Fauzi, dari Pak Kus, kemudian mungkin juga dari teman-teman sobat alumni, bahwa sekali lagi tracer itu akan dilaksanakan mulai bulan Agustus ini, lebih tepatnya insya Allah adalah di minggu depan, mulai tanggal 8 sampai
tanggal 30 Agustus, itu silahkan dimaksimalkan. Bagi yang sudah mendapatkan informasi dari email atau dari media sosial, itu bisa ditindaklanjuti. Kemudian jika ingin melihat informasi resminya, nanti akan dipublish di website, baik website Amikom.ac.id maupun dari website karir.amikom.ac.id. Kemudian juga di IG kita, makanya follow IG kita, karena akan sangat banyak sekali informasi di sana, baik terkait kegiatan-kegiatan tracer maupun kegiatan-kegiatan yang mendukung potensi-potensi alumni dan juga untuk potensi pekerjaan kita, gitu ya. Makanya itu silahkan dimaksimalkan. Kemudian nanti jika misalnya terjadi masalah, terjadi kendala terkait pengisian tracer, monggo silahkan dikomunikasikan dengan tim survei. Nanti tim survei akan berkoordinasi dengan kami apa yang bisa diperbaiki atau bisa dibantu sehingga nanti isi yang dilakukan oleh teman-teman sobat alumni itu bisa maksimal begitu. Nah, makanya itu yang yang perlu untuk segera atau kita juga bersama memahami agar nantinya tracer ini akan bisa maksimal seperti yang diharapkan Pak Fauzi dan juga Pak Kus begitu. Mungkin selanjutnya. Oke, saya kira-kira cukup ya Pak Ali ya. Cukup kelihatannya. Ya. Oke, baik. Demikian sobat alumni dimanapun berada, semoga acara kita kali ini bermanfaat. Informasi ini bisa diterima oleh seluruh alumni, khususnya alumni lulusan tahun 2018 untuk bisa mengisi tracer study tahun 2020. Sehat selalu, sukses untuk sobat alumni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.